belajar begini nanti jadi Yang pertama kita akan membahas dulu konsep hukum Coulomb yang telah kita kenal sebelumnya di tingkat SMP. Hukum Coulomb menyatakan bahwa besar gaya tolak-menolak atau tarik-menarik antara dua muatan listrik ini berbanding lurus dengan hasil kali muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Sebagai ilustrasi, perhatikan gambar berikut ini. Apabila kedua muatan ini jenisnya berbeda, maka interaksi antar muatan yang terjadi adalah tarik-menarik. Dan apabila kedua muatan ini sama jenisnya, maka interaksi yang terjadi adalah tolak-menolak. Dari gambar ini kita lihat bahwa gaya yang bekerja pada muatan ini akan dipengaruhi oleh besar muatan dan jarak pisah antar muatan yang lainnya. Sehingga kita dapat merumuskan hukum Coulomb secara matematis. Dan kita bisa tulis F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Di mana K-nya itu sama dengan 1 per 4 Pi Epsilon 0 yang sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb persegi. Catat bahwa Epsilon 0 di sini adalah permeabilitas ruang hampa. Di mana Q1 sama dengan Q2 ini merupakan muatan listrik dalam satuan Coulomb. R ini merupakan jarak kedua muatan dalam satuan meter. F ini adalah gaya Coulomb dalam satuan Newton. Dan K ini adalah tetapan elektrostatika dalam satuan Newton meter persegi per Coulomb persegi. Kemudian juga kita akan membahas konsep rapat muatan. Lambangnya ini sigma ya. Rapat muatan didefinisikan sebagai muatan listrik setiap satuan luas. Sehingga kita bisa tuliskan persamaan dari rapat muatan ini adalah Q per A, di mana Q ini adalah muatan listrik dalam satuan Coulomb. A itu adalah luas bidang dalam satuan meter persegi, dan sigma ini adalah rapat muatan dalam satuan Coulomb per meter persegi. Kemudian selanjutnya kita akan membahas konsep dari kuat medan listrik. Kuat medan listrik ini adalah besarnya gaya Coulomb untuk tiap satu satuan muatan positif. Dan arah dari garis gaya listrik yang bekerja pada muatan ini ditunjukkan pada gambar berikut ini. Dapat kita lihat bahwa garis-garis ini akan keluar dari muatan listrik positif dan masuk menuju muatan negatif. Dan garis-garis gaya ini tidak pernah saling berpotongan. Ini untuk gambar yang pertama. Kalau gambar yang kedua ini karena muatan positif, kita lihat arahnya semua keluar atau menjauhi muatan positif. Dan di gambar yang ketiga ini keluar dari muatan positif dan masuk ke muatan negatif. Kalau gambar yang keempat ini pada keping sejajar juga sama, keluar dari muatan positif dan masuk ke muatan negatif. Selanjutnya, perumusan kuat medan listrik itu bisa kita tulis E sama dengan gaya per satuan muatan. Di mana ini juga ekuivalen dengan K kali Q per R kuadrat. Q adalah muatan uji dalam satuan Coulomb, R itu adalah jarak kedua muatan dalam satuan meter, F itu adalah gaya Coulomb dalam satuan Newton, dan E itu adalah medan listrik dalam satuan Newton per Coulomb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah anak-anak sekalian paparan singkat yang berkaitan dengan materi listrik statis dengan subbahasan yaitu gaya listrik dan kuat medan listrik. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahami materi tersebut dan jangan lupa terus belajar agar pada pembahasan soal-soal berikutnya kalian bisa mengerjakan dengan baik dan benar. Terima kasih atas perhatiannya. Salam inovasi, salam implementasi Jabar terdidik terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.